Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di sini bisa kembali lagi berbagi kisah buat kamu semuanya. Dan senang sekali juga buat kamu yang selalu mengikuti atau yang udah subscribe channel ini. Dan buat kamu yang belum, boleh di subscribe agar saya bisa terus memberikan kisah-kisah teladan buat kamu semuanya. Dan kali ini kisah yang saya ambil dari kisah muslim.com tentang lumpuhnya tangan seorang anak yang berusaha membunuh ibunya. Seperti ini kisahnya. Bahwa ada seorang anak yang durhaka memiliki istri pelacur yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ibunya sering menasehatinya akan kejelekan istrinya. Akan tetapi, dia tidak mendengar nasihat sang ibu karena terpengaruh dengan istrinya. Istrinya adalah seorang pelacur yang bukan berasal dari negerinya dan bukan dari daerahnya. Ketika terjadi perselisihan antara dia dengan ibunya, maka dia berniat membunuh ibunya agar berlepas diri darinya. Sebagaimana yang disarankan oleh istrinya, maka dia berkata pada ibunya, "Maukah ibu pergi jalan-jalan bersamaku?" Sang ibu menyangka bahwa anaknya telah berubah menjadi anak yang berbakti kepadanya. Maka dengan gembira, dia menjawab, "Tentu anakku, aku mau pergi bersamamu. Semoga Allah memberimu taufik kepada kebaikan." Ibunya ikut naik mobil bersamanya dan pergi ke padang pasir. Sementara, dia merencanakan kejahatan kepada ibunya. Ketika ibunya menangis bahagia karena anaknya berbakti kepadanya dan mau mengajaknya jalan-jalan, maka mobil itu melaju di jalan raya umum hingga kemudian keluar dari jalur dan melaju ke Sahara. Sampai di gundukan bebatuan dan tempat binatang liar, tiba-tiba dia menghentikan mobilnya dan berkata kepada ibunya, "Turunlah." Sang ibu yang soleha itu bertanya, "Apakah kita sudah sampai ke tempat orang yang mengundang kita?" Dia menjawab, "Tidak ada seorang pun yang mengundang kita. Akan tetapi, aku akan membunuh ibu. Karena ibu telah membuat susah kehidupanku dan istriku." Maka dengan serta-merta ibunya menangis seraya mengatakan, "Kalau begitu, tempatkanlah aku di sebuah rumah sendirian." Dia berkata, "Jika aku melakukan itu, niscaya orang-orang akan mencelaku. Tapi, jika aku membunuh ibu, maka tidak ada yang mengetahui kita." Ibunya berkata, "Allah Maha Tahu dengan perkaramu, dan Dia akan membalasmu dan juga istrimu." Dengan nada bercemooh, dia berkata kepada ibunya, "Kalau begitu, Allah pasti akan menyelamatkan ibu dari cengkeramanku." Dengan suara lantang ibunya berkata, "Allah pasti akan membalasmu. Aku tidak takut mati selama kamu sudah berketetapan hati untuk membunuhku. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, maka apabila telah datang waktunya atau kematian, mereka tidak dapat mengundurkannya bareng sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya." Surat Al-A'raf 34. Lantas, sang anak hendak membunuh ibunya. Akan tetapi ibunya berkata, "Biarkanlah aku sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Apabila aku telah sampai pada posisi duduk tasyahud dalam keadaan membaca tasyahud, maka bunuhlah aku jika kamu mau, karena aku tidak mau melihatmu membunuhku." Ibunya kemudian menghadap kiblat dan dengan suara penuh kepercayaan kepada Allah, dia bertakbir, "Allahu Akbar." Dia mulai sholat dengan khusyuk dan sempurna. Sementara anaknya menunggu diam penuh ketakutan. Akan tetapi, Allah Maha Tahu apa-apa yang ada di dalam hati, Maha mengetahui apa yang tersembunyi, Maha penolong kepada orang yang terzolimi. Zat yang apabila berkehendak melakukan sesuatu,
Maka hanya dengan mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Tak kala ibunya telah sampai pada posisi tasyahud, kedua mata anaknya itu pun memerah dan anggota badannya gemetar. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada seorang pun yang datang. Dia pun mengangkat batu yang ada di tangannya dari belakang ibunya, hendak menjatuhkan batunya itu kepada ibunya dan memecahkan menjadi dua. Namun tidak lama kemudian, ibunya mendengar teriakan keras dari anaknya. Dalam keadaan takut, dia menoleh ke anaknya untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata, dia melihat anaknya tenggelam di telan bumi. Tangannya yang membawa batu telah lumpuh dan tak dapat menggerakkannya. Maka sang ibu pun berteriak menangisi anak satu-satunya. "Anakku, ya Robi, aku tidak punya anak selainnya. Apa yang terjadi padamu, anakku?" Dengan kedua tangannya yang penuh belas kasihan, sang ibu mengeluarkan anaknya dari bumi yang menelannya seraya mengatakan, "Sekiranya aku mati tanpa terjadi hal ini padamu, wahai anakku." Sungguh, Allah yang Maha Kuasa telah membalas anak durhaka ini. Akibah Uquq Al-Walidin, halaman 6971. Sungguh merugi siapa yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak meraih surga. Karya Ghalib bin Sulaiman bin Su'ud Al-Harbi, edisi terjemah cetak pustaka Darul Haq Jakarta, dalam artikel kisahmuslim.com.